Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang contoh soal di bab 6 itu halaman 243. Nah, di sini ada contoh soal. Hitunglah pH larutan yang merupakan campuran dari 100 ml CH3COH 0,2 m dan 100 ml NaOH 0,2 m jika Ka dari CH3COH sama dengan 10 pangkat min 5. Bagaimana cara menjelaskannya? Mari kita simak video berikutnya. Berikut adalah penjelasan tentang contoh soal halaman 243. Jawab. Pertama-tama kita harus membuat dulu reaksi antara CH3COOH ditambah dengan NaOH menjadi CH3COONa plus H2O. Nah, setelah menuliskan reaksi, jangan lupa kita lihat dulu apakah reaksi tersebut sudah setara atau belum. Nah, reaksi tersebut, perhatikan semua reaksinya sudah setara. Bagaimana tahu reaksi tersebut setara? Jumlah atom di sebelah kiri itu sama dengan jumlah atom yang ada di sebelah kanan. Kemudian setelah reaksi setara, kita buat perbandingan koefisien. Perhatikan koefisien CH3COH 1, kemudian NaOH 1, CH3CONa koefisiennya 1, kemudian H2O koefisiennya 1. Sehingga perbandingan koefisiennya adalah 1 banding 1 banding 1 banding 1. Setelah itu kita masukkan data yang diketahui. Data yang diketahui dari soal di halaman 243 itu bahwa volume dari CH3COH adalah 100 ml dan konsentrasinya adalah 0,2 m. Bagaimana tahu di situ adalah volume? Karena lihat satuannya mililiter, sedangkan m adalah satuan dari konsentrasi. Data yang kedua adalah data dari NaOH. NaOH volumenya di situ ada 100 ml, konsentrasinya 0,2 molar. 0,2 m. Setelah diketahui data, kemudian data selanjutnya adalah di situ diketahui data selanjutnya adalah bahwa Kw itu sama dengan 10 pangkat min 14. Kw itu adalah konstanta air 10 pangkat min 14. Kemudian Ka itu adalah konstanta asam untuk CH3COH adalah 10 pangkat min 5. Setelah itu kita menuliskan apa di dalam kesetimbangan. Itu yang pertama adalah sistem MBS. M itu adalah mol mula-mula, B itu adalah mol yang bereaksi, sedangkan S itu adalah mol pada saat setimbang atau sisa. Nah, mol mula-mula dari CH3COOH ini adalah 20 milimol. Dari mana 20 milimol? Rumus mol itu adalah konsentrasi atau molaritas dikali dengan volume. Dari mana dapatnya? Dari rumus bahwa konsentrasi itu rumusnya adalah jumlah zat atau mol dibagi dengan volume. Maka kalau untuk mencari mol itu berarti volumenya dipindah menjadi molaritas dikali dengan volume. Itu untuk mencari mol. Maka di sini mol dari CH3COH adalah 20 milimol. Kenapa milimol? Karena di sini adalah mililiter. Jadi untuk memudahkan langsung dikalikan saja antara molaritas dikali dengan volume untuk mendapatkan nilai mol. 0,2 dikali 100 sama dengan 20. Kenapa milimol? Karena di sini adalah mililiter. Itu ya untuk memudahkan. Jadi langsung dikalikan saja. Kemudian mol atau jumlah zat untuk NaOH, jumlah zat untuk NaOH atau mol NaOH itu adalah 0,2 dikali 100. 0,2 dikali 100 maka sama dengan 20. Kenapa milimol? Seperti tadi sama, karena di sini adalah mililiter.
Nah, ini adalah mol mula-mula. Karena mol mula-mula, maka untuk hasil itu kosong, tidak ada, belum ada. Kenapa? Karena mula-mula. Hasil itu terjadi karena setelah adanya reaksi. Kemudian kita masukkan di data untuk mol yang bereaksi. Mol yang bereaksi, di sini perhatikan, perbandingan koefisiennya adalah 1:1. Limiting reaktannya sama. Berarti bereaksinya sama, 20-20, berarti 1:1. Sehingga berapa mol yang bereaksi? Mol yang bereaksi adalah 20. Dan berapa mol CH3COOH yang bereaksi? 20. Mol NaOH yang bereaksi adalah sama 20. Sehingga perbandingannya sama, 1:1. Nah, bagaimana mencari mol CH3COOH, CH3COONA? Perbandingannya 1:1. Karena di sini 20, maka di sini juga 20 karena perbandingannya 1:1. Sedangkan volume mol air juga sama 20 milimol, maaf. Setelah didapatkan mol bereaksi, maka kita cari mol yang setimbang. Mol yang setimbang di sini untuk mol mula-mula, karena yang mula-mulanya 20, mol setimbang untuk yang di awal, mol mula-mulanya 20, mol yang bereaksi 20, maka dikurang menjadi habis 0. Berikut juga dengan NaOH, hasilnya 0, habis. Selanjutnya untuk hasil awalnya tidak ada, awalnya kosong, kemudian dia membentuk 20 milimol, sehingga jumlah atau total pada saat kesetimbangan adalah 20 milimol. Ini juga sama 20 milimol. Nah, pertanyaannya, berapa pH? Untuk menentukan pH, setelah kita menentukan reaksi, sudah dapat kita garam. Ini adalah garam. Kenapa garam? Karena asam ditambah basa akan menghasilkan garam plus air. Nah, di sini adalah molnya garam, didapat 20 milimol. Karena CH3CONA-nya sama dengan 20 milimol. Kemudian pertanyaannya adalah berapa pH? Nah, kita tentukan dulu apa rumus pH. pH, kenapa di sini menggunakan pH basa? Karena garam yang ditanyakan di sini atau garam yang ditentukan adalah garam CH3COONA. Kenapa kita menggunakan rumus hidrolisis? Karena perhatikan, asam lemah ditambah dengan basa kuat. Asam lemah ditambah dengan basa kuat bisa kemungkinan terjadi adalah hidrolisis atau penyanggah. Nah, karena di sini hasil dari setimbangnya habis, maka di sini adalah hidrolisis. Ciri reaksi larutan hidrolisis adalah apabila di awal reaksi itu hasilnya 0, habis bereaksi. Semuanya habis bereaksi, itu ciri dari hidrolisis. Ciri dari hidrolisis apabila mula-mula ditambah yang bereaksi semuanya 0, baik yang lemah maupun yang kuat. Itu ya. Jadi diingat baik-baik bahwa ciri reaksi hidrolisis apabila mol asam lemah, mol basa kuat, jika dikurang atau jika pada saat ditimbang dia habis bereaksi, atau sebaliknya, bila asamnya kuat, basanya lemah, maka apabila hasil terakhirnya atau pada saat ditimbangnya 0, maka itu adalah reaksi hidrolisis. Maka garam yang terbentuk adalah garam hidrolisis. Karena garam hidrolisis, maka yang menentukan pH adalah yang kuat. Ini garamnya CH3COONA. Na itu dari basa kuat, CH3COO dari asam lemah. Maka yang menentukan pH adalah basa. Kenapa? Karena Na yang kuat. Setelah menentukan pH-nya basa, otomatis kita akan menuliskan reaksinya. Karena pH-nya basa, maka kita pergunakan pH basa. Rumus pH basa adalah pH sama dengan 14 plus log konsentrasi OH-. Nah, bagaimana mencari konsentrasi OH-nya? Konsentrasi OH-nya adalah untuk ini rumus untuk hidrolisis. Konsentrasi OH- sama dengan akar KW dibagi dengan Ka dikali dengan Mg. Mg ini adalah konsentrasi garam. Nah, bagaimana mencari konsentrasi garam? Apa rumusnya konsentrasi garam? Konsentrasi itu rumusnya mol dibagi volume.
Nah, bagaimana menentukan mol? Itu adalah mol garam. Mol garam tadi 20, mol garam tadi kita kembali lagi ke atas. Mol garam itu ini mol garam 20 milimol. Bagaimana volumenya? Volumenya karena garam itu kan terbentuk dari NaOH dan CH3COOH. Berarti volumenya adalah volume campuran 100 ml ditambah dengan 100 ml dari NaOH. Itu garam. Kenapa? Karena garam adalah campuran dari CH3COOH dan NaOH. Berarti volumenya juga adalah volume campuran 100 ditambah 100 ml. Sehingga bagaimana menentukan molaritas dari garam? Kan tadi rumusnya mol per volume. Mg sama dengan N per volume garam. Sehingga molaritas garam itu sama dengan 20 milimol yang tadi terbentuk dibagi dengan 100 ditambah 100 ml. Dari mana 100? 100 ini adalah volumenya CH3COOH, sedangkan 100 yang berikutnya adalah volume NaOH ml. 20 dibagi 200 ml. Mili sama mili dicoret jadi mol per liter sama saja dengan molar. Maka hasilnya adalah 0,1 molar. Dibentuk bilangan baku, dijadikan bilangan baku, maka molaritas garamnya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 1. Ini molaritas untuk garam. Kemudian setelah dapat molaritas garam, kita mencari konsentrasi OH-. Ini rumusnya, maka konsentrasi OH-nya sama dengan 10 pangkat min akar 10 pangkat min 14. Kenapa nih? KW, kemudian ini KA, dan ini adalah konsentrasi garam tadi. Perhatikan baik-baik untuk hidrolisis cirinya, karena yang dicari adalah basa, maka K-nya adalah Ka. Kenapa? Karena ini basa kuat, ini asam lemah. Ingat ya, kalau yang dicari H+, maka yang diketahui adalah Kb. Itu ciri hidrolisis. Maka di sini yang ditanya adalah konsentrasi OH-, maka konstantanya yang diketahui adalah pasti konstanta asam karena basa kuat dan asam lemah, dikali dengan konsentrasi garamnya. Konsentrasi garamnya 10 pangkat min 1, sehingga didapatkan hasil 10 pangkat min 9. Kenapa 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5? Berarti min 14 ditambah 5, sehingga min 9 kali 10 pangkat min 1. Hasilnya 10 pangkat min 10 akar, maka 10 pangkat min 5. Akar dari 10 pangkat min 10 adalah 10 pangkat min 5 molar. Setelah ketemu konsentrasi OH-, maka kita masukkan ke dalam rumus pH yang tadi. Rumus pH adalah 14 plus log 14 plus log konsentrasi OH-. Maka konsentrasi OH- tadi mana? Konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 5. Sehingga 14 plus log 10 pangkat min 5. Bagaimana caranya merubah logaritma? Jadi pangkat min 5 itu ditaruh di depannya log. Jadi min 5 log 10. Min 5 log 10, sedangkan log 10 itu adalah 1. Berarti min 5 dikali 1 sama dengan min 5. Nah, 14 dikurang min 5 itu sama dengan 9. Sehingga pH-nya campuran itu sama dengan 9. Jawabannya adalah pH sama dengan 9. Ini tadi bagaimana? Jadi min 5 dikali log 10. Log 10 nya sama dengan 1, sehingga min 5 dikali 1 sama dengan min 5. Maka di sini 14 min 5 sama dengan 9. Maka pH campurannya sama dengan 9. Oke, mudah-mudahan di sini bisa dipahamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.